Di video kali ini gue bakal nge-review salah satu film yang baru aja rilis di tahun 2002 kemarin. Film ini adalah Santa Color 100. Gue sendiri udah pre-order film ini tuh udah cukup lama, sekitar pertengahan tahun lalu. Dan baru aja dikirim ke gue filmnya itu sekitar bulan Oktober kemarin. Jadi, Santa Film ini adalah perusahaan kecil yang berasal dari Finlandia. Nah, waktu itu Santa Film bikin campaign di Indiegogo. Tujuannya untuk meluncurin sebuah film warna yang baru. Singkat cerita, agar dia bisa produksi film ini tuh mereka butuh dana yang besar. Nah, makanya mereka ngadain campaign ini. Dan mekanismenya adalah mereka nge-order film ini dalam jumlah besar ke perusahaan lain. Kemudian mereka akan kirim film tersebut dari US ke Finlandia untuk di respool secara manual. Basic dari film ini sendiri adalah Kodak Aerocolor 4. Nah, film ini merupakan film aerial yang tujuan penggunaannya itu sebenarnya untuk foto-foto tumbuhan gitu dari atas pesawat. Sebenarnya beberapa tahun lalu dari yang gue baca-baca, film ini juga pernah keluar di Rusia dengan jumlah yang terbatas. Dan saat gue riset-riset dikit kemarin, katanya film warnanya Silvera itu basicnya juga sama, yaitu Kodak Aerocolor. Gue motret pakai film ini itu di Lombok. Dan pas banget kemarin tuh gue banyak foto tumbuh-tumbuhan dan bukit-bukit gitu. Film ini punya ISO 100. Dan sesuai petunjuk yang gue baca-baca sendiri, film ini mampu dipus hingga ISO 800 dan masih punya hasil yang bagus. Nah, nggak usah berlama-lama, yuk kita langsung aja lihat hasil fotonya. Gue coba untuk pakai film ini di pagi hari. Kebetulan pantai itu dekat Bukit Merese yang merupakan tujuan utama gue. Pas banget gue masih dapat sunrise dan ketika mataharinya muncul gitu dari balik bukit. Dapat di 60%. Kesan pertama yang gue dapat dari foto sunrise pakai film ini adalah gue suka warnanya. Film ini ngehasilin ton merah dan hijau yang menurut gue cukup dominan. Jadi begitu kena sinar matahari langsung kayak gini, itulah menurut gue dimana film ini bisa menonjol. Gue juga suka sama foto ini. Siluet kapal nelayan dipaduin sama sunrise tuh menurut gue jadi objek foto yang oke banget. Dan ini adalah contoh hasil foto yang underexpose. Menurut gua kalau film ini underexpose tuh fotonya jadi kayak agak oranye gitu. Dan gua nggak suka sama detail shadownya. Sedikit ngingetin gua sama Fuji Superia yang underexpose. Abis itu gua lanjut nanjak dikit ke Bukit Merese, tujuan utama gua. Gue seneng banget soalnya di situ lagi sepi kondisinya dan gue bisa motret agak leluasa. Sesuai sama purpose dibuatnya film ini, gue setuju sih kalau film ini tuh bikin foliage atau tumbuh-tumbuhan terlihat makin detail. Warnanya jadi pop out banget, apalagi ini ISO 100 bikin grainnya tuh juga halus. Dan seperti yang gue bilang di awal, warna hijau karena film ini tuh detailnya jadi lebih keangkat.
Dan ini adalah foto favorit gue. Kalau bisa disimpulin, film ini menurut gue tuh kayak perpaduan antara Kodak Ektar sama Fuji Superia 400. Keseluruhan warnanya saturated banget. Ton merahnya oke, tapi nggak berlebihan kayak Ektar. Dan ada sedikit aksen hijau yang jadi ciri khasnya Fuji. Setidaknya ini kesan yang gue tangkap dari hasil foto gue ini. Film ini kalau kena cahaya langsung yang berlebihan, warnanya jadi merah banget kayak gini. Siang harinya gue mampir ke Desa Sade dan sekalian foto-foto di sana. Sayangnya cuaca lagi agak mendung, jadi mungkin hasil fotonya menurut gue jadi kurang maksimal. Yang gue perhatiin, kalau nggak ada warna hijau sama sekali, fotonya tuh jadi emang kemerahan banget sih warnanya kayak foto ini. Beda ketika ada warna hijau di foto, misalnya dari pepohonan. Warnanya jadi terlihat lebih netral kayak foto ini. Oke, itulah tadi sedikit review dari gue mengenai film Santa Color 100. Jujur gue suka banget sih sama hasil fotonya, cuman menurut gue film ini kurang fleksibel aja. Kayak menurut gue ada beberapa kondisi yang kayaknya pakai film ini tuh kurang tepat. Misalnya kalau film ini dipakai untuk portrait, gue sendiri sih suka sama skin tone yang dihasilin sama film ini. Cuman gue nggak yakin orang lain tuh semua suka. Lagi pula masih banyak opsi lainnya yang lebih bagus dibanding film ini kalau untuk foto portrait. Cuman kalau kalian pakai film ini untuk foto landscape, wah hasilnya bakal juara banget sih menurut gua, apalagi kalau misalnya metering kalian tepat. Terus buat orang yang suka sama film Kodak Ektar, gua rasa bakal suka sih sama film ini. Kekurangan lainnya, film ini tuh harganya agak mahal dan kalian cuma bisa impor untuk belinya. Sejauh ini gue belum nemu sih siapa yang ngejual film ini. Tapi kalian jangan khawatir, sedikit bocoran aja, toko film langganan gue itu yaitu Juragan 35mm bakal ngerilis film yang basicnya tuh sama kayak film ini, yaitu Kodak Aerocolor 4. Jadi kalian gak perlu impor-impor nih bagi yang penasaran sama hasil dari film ini. Rilisnya sendiri gue gak tahu kapan, kita bisa tunggu aja nih. Yang jelas harganya bakal lebih terjangkau. Dan seperti biasa, bagi kalian yang suka videonya, jangan lupa like video gue, jangan lupa juga subscribe ke channel gue, dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya.